Kisah berawal di hamparan pegunungan terpencil. Terdapat sebuah rumah sederhana. Di sana tinggallah seorang gadis yang merupakan murid dari seorang pria. Pria itu bernama Rangder Kesel, yang merupakan mage terbaik di seluruh penjuru daratan. Serta diketahui gadis itu bernama Mojan, yang merupakan murid satu-satunya dari sang master. Saat itu Mojan tiba-tiba mendatangi masternya sembari menangis. Melihat muridnya yang seperti itu, masternya pun menanyakan, "Mojan, apa yang terjadi? Kenapa suaramu dipenuhi kesedihan dan kemarahan?" Ayahku telah meninggal." Sembari Mojan meluapkan kesedihannya pada sang master. Sang master pun tidak mengerti apa yang tengah Mojan rasakan. Karena bagi seorang mage harus membuang semua bentuk perasaannya. Akan tetapi sebagai seorang master, dia mencoba untuk menenangkan muridnya, serta memberi wejangan-wejangan kepada sang murid. "Tenanglah Mojan, siapapun pasti akan mati. Itu sudah hukum alam dan kehendak para dewa. Jadi tak perlu ada yang ditangisi dan dimurkai." Mendengar hal itu, kemudian Mojan mengatakan, "Bukan hanya ayahku, keluargaku yang lain, teman-temanku, dan kampung halamanku, setengah dari seluruh penduduknya telah binasa. Ini bukanlah kehendak para dewa. Persiadislah pelakunya. Dia adalah iblis kehancuran yang membunuh orang setiap hari. Kami telah diperingatkan soal tragedi ini. Raja telah kirimkan kamu surat demi untuk meminta bantuanmu. Lalu Kenapa kamu tak membantu mereka?" tanya Mojan pada sang master sembari terus menangis. Mendengar hal itu, sang master pun hanya bisa terdiam. Kemudian dia mengingat pertama kali berjumpa dengan muridnya, dan flashback yang memperlihatkan seorang gadis kecil yang sedang berjalan di tengah badai salju. Tiba-tiba sebuah pintu pun terbuka dan terdengar sebuah teriakan dari seorang anak kecil. "Rangder Kesel, mage terbaik yang pernah ada. Aku mohon, jadikan aku muridmu." Melihat hal itu, dia langsung tahu bahwa gadis kecil itu merupakan takdirnya. Setelah pindah ke gunung untuk memutuskan hubungan dengan dunia yang penuh tipu daya, gadis kecil itu merupakan Mojan kecil. Kembali ke waktu saat ini, Mojan pun masih terus menangis pada sang master. Kemudian sang master mencoba menenangkan Mojan, serta memeluknya sembari berucap, "Jangan menangis." Dan dalam hatinya dia berkata, "Akan kumusnahkan iblis kehancuran itu." Di tengah guyuran hujan yang semakin deras, berjalan dengan gagah sang mage terbaik di tengah tumpukan mayat para monster. Kemudian dia menatap ke suatu arah yang merupakan alasannya melakukan semua ini. Dan diperlihatkan seekor monster naga yang sangat besar sudah terbang di atas sang mage. Kemudian sang monster itu pun bertanya, "Siapakah yang berani menginjakkan kaki di tanah kematian suci ini? Dan siapa kau?" Menanggapi hal itu, dengan wajah yang sangat tenang, sang monster pun menjawab, Aku seorang mage." Jedung. Monster itu pun tanpa berpikir langsung melancarkan sebuah serangan. Tidak main-main, serangan itu pun menghancurkan tebing di mana sang master berdiri. Namun sang master berhasil menghindari serangan dari sang monster dengan cara melompat ke belakang. Dan terlihat wajah sang master yang masih sangat tenang. Melihat wajah musuhnya, monster yang bernama Perseidis itu pun berucap, "Arogan sekali. Aku telah membantai banyak kenaik. Betapa beraninya mage rendahan sepertimu itu menantangku." Lalu Perseidis itu memunculkan gelembung-gelembung yang sangat banyak dari punggungnya. Dan tiba-tiba gelembung itu memisahkan diri dari tubuh Perseidis, serta diselimuti dengan sebuah petir yang sangat dahsyat. Tiba-tiba saja gelembung itu sudah berada tepat di atas tubuh dari sang master. Kemudian gelembung itu menyerang sang master dengan sangat cepat. Namun melihat arah serangan yang datang kepadanya, sang master masih terlihat sangat tenang. Efek dari serangan Perseidis itu pun tidak main-main, menimbulkan ledakan yang sangat dahsyat serta asap yang sangat tebal. Namun dari tengah kepulan asap itu,
Terlihat sang master yang masih baik-baik saja. Dia pun kemudian mengayunkan tongkat kayunya dengan sangat santai. Kehampaan. Sontak saja melihat hal itu, monster Persiadis itu pun merasa sangat terkejut. Salah satu mantra pun terucap dari mulut sang master. Lalu tiba-tiba sang master sudah berada tepat di atas kepala Persiadis. Terucaplah sebuah mantra dari mulut sang master. Kemudian muncul sebuah lingkaran cahaya di atas kepala monster Persiadis. Dengan sedikit gerakan tangan dari sang master, monster Persiadis itu pun meluncur dengan sangat cepat. Sampai pada akhirnya tubuh monster naga itu menghantam ke bumi dengan sangat keras. Tanpa bisa merespon ataupun membalas serangan dari sang master, monster naga itu pun telah tumbang dibuat sang master. Setelah melakukan serangan itu, dia pun mendarat dengan sangat santai di depan mayat sang naga. Jangan terlalu tinggi menilai dirimu. Kamu tidak lain hanyalah sisa kejahatan yang dibuat setelah dewa ciptakan kehidupan dan tiupkan kebaikan dan sihir ke dalamnya. Akan tetapi monster naga itu menunjukkan gejala yang tidak lazim. Mulut monster naga itu berbusa dan sepertinya hendak memutahkan sesuatu. Benar saja, mulut sang naga itu memutahkan sesuatu seperti hanya sebuah telur. Dan benda seperti telur itu terus bergerak, seperti hanya telur yang akan menetas. Dan benar saja, seekor monster yang bertubuh seperti manusia muncul dari dalam telur itu. Sang master yang melihat hal tersebut pun hanya bisa terdiam. Ternyata monster itu adalah bentuk sempurna dari Persiadis. Tentu saja, kami butuh yang sepertimu dari dulu sampai nanti. Menghancurkan makhluk lemah terus-menerus, lama-lama bosan juga. Perkataan itu muncul dari mulut sang monster. Lalu monster Persiadis itu mengeluarkan sebuah bola energi di tangannya. Aku akan sedikit bermain denganmu. Dan bola energi itu dilemparkan ke arah sang master. Namun dengan sedikit gerakan, sang master mampu menghindari bola energi itu. Serangan itu pun memiliki efek yang sangat dahsyat. Walaupun berhasil menghindari serangan itu, akan tetapi serangan bola energi itu berhasil menggores pipi sang master. Persiadis pun meminta sang master agar tidak buru-buru mati, karena aku ingin mencabik-cabik dan menikmati rintihanmu. Mendengar hal itu, sang master pun berpikir, bagaimana memusnahkan sesuatu yang tak bisa mati. Mencabik-cabik itu ide yang bagus. Sembari sang master mengeluarkan lingkaran sihir di tangannya. Pertarungan hidup mati di antara mereka pun berlangsung sampai 10 hari. Dan di hari ke-10 akhirnya cahaya matahari pun bersinar dengan terang. Serta 10 hari juga yang dibutuhkan Mojang untuk mencari gurunya. Ternyata sang master meninggalkan muridnya tanpa mengatakan sepatah kata pun. Dia pun mencoba untuk mendekati masternya. Dan terlihat ekspresi sang master yang sudah sangat lemas dan kacau. Diakibatkan oleh pertarungannya dengan Persiadis. Lalu ekspresi Mojang pun berubah menjadi sangat panik. Dikarenakan tubuh sang master sudah berlubang sangat besar. Melihat itu, Mojang pun berlari kemudian memeluk masternya. Mojang pun kemudian menanyakan alasan sang master melakukan semua itu. Dia pun hanya diam dan tidak merespon perkataan Mojang. Lalu tiba-tiba tubuhnya terhuyung dan terjatuh. Mojang pun kemudian menanyakan kondisi sang master. Melihat muridnya yang panik, sang master pun mencoba untuk tetap tegar dengan mengucapkan, "Aku tidak apa-apa, aku cuma agak letih." "Tentu saja kamu tidak baik-baik saja," ucap Mojang. "Ini semua adalah salahku. Jika saja aku kemari lebih cepat." Perkataan Mojang pun kemudian dipotong oleh sang master. "Ambillah ini." Aku merobek Persiadis menjadi beberapa potongan dan menyegelnya. Terlihat 6 batu yang merupakan potongan dari tubuh Persiadis. Sang master pun juga menitip pesan pada Mojang. "Jika aku mati, berikan potongan ini pada para sakit di seluruh penjuru benua. Dan juga pastikan jangan sampai jatuh ke tangan orang yang jahat. Dia itu abadi, jadi bisa bangkit lagi." Mendengar pesan-pesan terakhir dari masternya, Mojang pun tak kuasa menahan tangisnya. Master pun menanyakan, "Kenapa wajahmu seperti itu lagi? Iblis kehancuran sudah tak ada lagi, jadi seharusnya kamu sekarang bahagia." Mereka pun kemudian berpelukan, dan Mojang meminta masternya agar jangan mati. Dan ada satu penyesalan yang terucap dalam hati sang master.
Sihir memang bisa mengendalikan segala sesuatu, tetapi kenapa dia tidak bisa merasakan arti air mata dari orang yang dia sayangi? Sampai pada akhirnya, sang master pun menghembuskan nafas terakhir di pelukan muridnya. Peristirahatan terakhir yang dia pikir tidak pernah didapatkan, pada akhirnya terjadi kepadanya. Maki terbaik di seluruh daratan Rangdal Castle akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Dan tongkat yang dia gunakan telah ditanamkan sebagai penghormatan terakhir kepadanya, serta sekarang telah berubah menjadi pohon yang sangat besar. Kemudian wilayah iblis yang telah dipisahkan dari daratan disebut Pulau Mage. Time skip ke beberapa saat kemudian, terlihat Mochan yang tengah menggendong seorang bayi, dan ada kakek tua yang tengah berlutut di depannya. Mochan, masterku yang belas kasih, tolong pertimbangkan kembali hal yang akan dia lakukan. Pria tua itu bernama Hardin Salir, yang merupakan sosok pembantu setia dari Mochan. Dan mulai dari sini kita sebut saja Hardin. 600 tahun terapan lalu, aku telah dedikasikan hidupku untuk sihir, serta kuasai metode penyembuhan. Aku hanya punya satu tujuan, naik menjadi seraf. Seraf adalah tingkatan magi yang didapat dengan menguasai 5 atau lebih dari 7 sihir tertinggi. Kemudian Hardin berujar, tapi apa yang Anda masukkan ke dalam jantungnya adalah batu segel iblis, yang merupakan batu segel jantung Persiadi. Jika anak itu tidak bisa menahan kekuatannya, maka itu bisa membangkitkan monster Persiadis lagi. Mochan yang mendengar kekhawatiran dari Hardin kemudian mencoba meyakinkan kepadanya, itulah kenapa aku percayakan semuanya padamu, karena kau adalah teman terdekatku dan pembantu setiaku. Maka tolong rawatlah dan jagalah anak ini. Setelahnya Mochan melepaskan kalung sihir yang terdapat di leher Hardin, serta menyerahkan anak yang digendongnya kepada Hardin. Anak ini mirip sekali dengannya. Ngomong-ngomong, siapakah nama yang Anda berikan kepadanya? Namun kita belum diberitahu nama dari anak itu. Dan perjalanan Hardin untuk menjaga anak itu pun dimulai. Langkah demi langkah terus dilalui oleh Hardin untuk membawa anak itu ke tempat yang tidak diketahui oleh semua orang. Setelah dia berlari selama 2 minggu lamanya, pada akhirnya dia sampai di desa terpencil di ujung benua. Lalu diperlihatkan Hardin yang tengah mengawasi seekor rusa yang sedang minum di pinggir danau. "Woi, apakah itu makan malam kita?" teriak dari anak kecil yang tentunya mengejutkan Hardin. Hardin pun terlihat sangat marah. "Hei bocah, apa yang kau lakukan? Aku sudah bilang padamu untuk bersembunyi dan pelankan suaramu." Melihat rusa itu yang akan kabur, Hardin pun langsung berlari dengan sangat cepat. "Wow, larimu sangat cepat sekali Hardin," ucap anak itu yang sangat kagum dengan kecepatan Hardin. Dan pada malam harinya mereka pun akhirnya makan ikan bakar. Sembari makan, anak itu pun berucap, "Ya, aku pikir aku akan makan daging hari ini. Larimu saja yang cepat Hardin, tapi payah kalau berburu." Ejek anak itu sembari mulutnya mengunyah makanannya. Mendengar ejekan dari anak tersebut, Hardin pun terlihat sangat kesal. "Dasar bodoh, dia lari gara-gara kau." Ya, tak perlu minta maaf. Ini saja udah lumayan kok," ucap dari anak itu membalas perkataan Hardin. Tentu saja mendengar kalimat yang keluar dari mulut bocil itu, Hardin pun bertambah kesal. "Dasar anak sialan, harusnya kamu yang minta maaf." "Hah? Aku? Kenapa? Kan kamu yang tertangkap," balas dari anak itu. Pertengkaran mereka pun berlangsung sepanjang malam. Ceplak! Kemudian diperlihatkan Hardin yang memukul kepala anak itu, serta memperlihatkan Hardin yang sedang mengajari anak itu baca dan tulis. Serta waktu demi waktu Hardin habiskan untuk mengajari anak itu bertahan hidup. "Woi Hardin, lihat, aku tangkap makan siang kita," teriak anak itu yang sangat senang dengan buruan pertamanya. Lalu Hardin langsung menggetok kepalanya dan mengajarkan bocah itu untuk mengerti arti hidup dan mati. Dari kebiasaan yang hari-hari dilalui Hardin dan anak itu, membuat Hardin mulai terbiasa bertindak layaknya orang tua. Tidak terasa anak itu kini sudah berusia 17 tahun. Dan kini kita ketahui nama anak itu adalah Ranghe. Wah, lumayan juga. Sepertinya sudah cukup untuk persediaan musim dingin.
ucap Ranghe yang sedang menebang pohon. Lalu Ranghe tiba-tiba dikejutkan dengan langkah kaki di belakangnya. Dan tiba-tiba muncul seekor babi besar di belakang Ranghe. Lalu Shin pun berpindah ke Hardin yang sedang berada di rumah. Aku sudah bilang kumpulkan kayu bakar. Kenapa kamu lama Ucapan Hardin pun terhenti ketika melihat sosok yang di depannya bukan Ranghe. Kau, Edward. Terlihat Hardin yang panik melihat sosok yang ada di depannya. Wah, kamu sekarang mirip sekali dengan manusia, Hardin. Hardin pun menanyakan perihal maksud dari kedatangannya. Edward pun mengungkapkan rasa ingin tahunya membuatnya kemari, serta mengungkapkan rasa curiganya bertambah sejak dia berada di tempat ini, dan mengungkapkan apa yang tengah masternya sembunyikan, sampai-sampai mengawasi makhluk tua yang tak berharga sepanjang malam. Mendengar hal itu, Hardin pun mengelak. Sembunyi? Itu tuduhan yang tak berdasar. Mo-chan itu adalah orang yang baik. Walaupun dia berkati aku dengan kebebasan, tapi dia akan tetap khawatir padaku. Tapi kenapa? Dia peduli secara berlebihan pada hewan yang dia bebaskan sendiri. Walau begitu, teras. Tanpa disadari Hardin, Edward tiba-tiba melancarkan sebuah serangan, sampai-sampai membuat lengannya itu terputus. Hardin pun otaknya nge-freeze, sampai dia telat menyadari kalau tangannya sudah tiada, sampai-sampai membuatnya bertekuk lutut di hadapan Edward. Sayangnya, aku tidak berbelas kasih seperti dia, terutama pada hewan pembohong sepertimu, ucap Edward sembari menunjukkan wajah psikopatnya. Lalu Edward merubah tangannya menjadi gumpalan-gumpalan daging yang sangat besar, yang langsung ditujukan ke arah Hardin, sampai-sampai berhasil mencengkram tubuh Hardin. Edward pun menanyakan kepada Hardin di mana dia menyembunyikan Raum. Raum merupakan sebutan dari jantung Perseidis yang ditanamkan pada tubuh Ranghe. Edward pun semakin kencang mencengkram tubuh Hardin untuk mengungkapkan semuanya. Hardin pun terus mengelak hal yang ditanyakan oleh Edward. Sejak kau meninggalkan Master, aku tidak temukan sama sekali jejak Raum di pulau ini selama 17 tahun. Dan itu pasti ada hubungannya denganmu. Kesal karena Hardin tidak mau mengungkapkan apa yang ia inginkan, Edward pun kemudian hendak meremukkan tubuh Hardin. Di tengah rasa sakitnya, Hardin tiba-tiba melihat Ranghe yang sudah pulang. Edward pun lalu melirik ke arah yang Hardin lihat, dan pada akhirnya Ranghe dan Edward pun bertatap muka. Lalu Edward menanyakan siapa kau, serta meminta Edward untuk menurunkan Hardin. Jadi kau orang yang sekuat tenaga mencoba Master sembunyikan. Ranghe pun seketika marah karena Edward tidak mau menurunkan Hardin. Edward pun bertanya-tanya dalam hatinya, mengapa sang Master menyembunyikan jantung iblis pada bocah yang tak berharga ini? Mungkin aku lebih baik melihatnya sendiri. Sembari Edward menyiapkan serangan yang ditujukan pada Ranghe. Seketika itu gumpalan daging bergerak dengan sangat cepat ke arah Ranghe, dan gumpalan itu berbentuk seperti jari yang sangat tajam. Melihat Ranghe yang dalam bahaya, Hardin pun berteriak pada Ranghe untuk segera lari. Namun Ranghe tidak gentar dan tidak lari. Ranghe pun menghafalkan sebuah mantra sembari ia mengayunkan kampaknya. Kemudian Ranghe menepaskan kapalnya pada serangan yang dilakukan oleh Edward. Tebasan Ranghe pun berhasil menghancurkan serangan dari Edward. Edward pun cukup terkejut melihat hal yang dilakukan oleh Ranghe. Melihat musuhnya yang hanya terdiam, Ranghe pun tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dia langsung berlari ke arah Edward dengan sangat cepat. Namun melihat Ranghe yang berlari ke arahnya, Edward masih sangat tenang, dan dia juga menanyakan apakah Ranghe seorang mage. Namun Ranghe tidak mau menjawab pertanyaan dari Edward. Dia pun langsung mengayunkan kapaknya yang berhasil menebas tubuh dari Edward. Namun tiba-tiba tubuh Edward yang tertebas itu menghilang tanpa bekas. Dan ternyata tubuh yang ditebas Ranghe itu merupakan cloning dari tubuh asli Edward. Efek dari serangan Ranghe itu pun sangat dahsyat sampai-sampai menghancurkan rumah 17 tahun yang dia tinggali. Setelah itu kita berpindah scene ke pulau para mage yang disebut Mobiante, memperlihatkan Edward yang sepertinya sedang merasakan sesuatu. Ternyata itu merupakan serangan dari Ranghe yang berhasil mengalahkan cloningnya sampai-sampai berimbas pada tubuh aslinya.
Edward pun melihat tangannya yang tergoles akibat efek dari serangan Ranghe. Dia pun menggenggam tangannya sembari berujar, "Ini cukup menarik." Lalu Shin memperlihatkan seekor burung pembawa pesan yang mengarah ke arah sebuah kastil. Dia pun seketika berubah menjadi sosok manusia. Dia pun berlutut di hadapan Seraph yang belas kasih. Seraph itu merupakan Mocha, serta diketahui burung pembawa pesan itu bernama Rou. Mochan pun kemudian menanyakan apa yang dilakukan Rou sampai-sampai membuatnya kemari. Rou pun mengungkapkan kalau dia membawa surat dari Kekaisaran Gap yang berasal dari kerajaan Tutalika. Sembari dia mengeluarkan surat yang akan diberikan pada Mocha, dia pun menambahkan bahwa Kaisar ingin mengundang Seraph untuk penobatan yang akan datang. Mochan pun kemudian membuka surat yang diberikan oleh Rou. Mochan pun berkata, bukankah mereka sedang berperang dengan kerajaan tetangga selama 30 tahun? Mereka sudah menolak mediasi dari kita, tapi kenapa sekarang mereka malah mengundangku? Pria yang berada di sebelah Mochan pun berpendapat, aku sudah mendengar kalau konflik di dalam kota mengenai siapa penerus tahta, serta diketahui pria ini bernama Guan Melkio yang merupakan agen sihir dari Mochan. Mendengar hal itu, Mochan pun hanya terdiam. Lalu wanita yang bertopi runcing itu juga berujar, sang kaisar sungguh sangat serakah. Tutalikan telah memiliki kekuatan dan kekayaan yang belum pernah ada sejak dahulu. Lalu saat ini dia ingin menggunakan kekuatan magia untuk mempertahankan itu semua. Serta diketahui wanita ini bernama Lasia Gaspar yang juga merupakan agen sihir dari Mochan. Kemudian Mochan mengatakan, ada hukum yang berbunyi bahwa magi tidak boleh terlibat dalam peperangan atau konflik negara di daratan. Lalu Mochan membakar surat dari Kekaisaran sebagai bentuk penolakan atas undangan dari Kaisar. Melihat hal itu, Rou yang masih berlutut pun akan menyampaikan pada Kekaisaran. Namun dari balik pintu ada seseorang yang mengatakan bahwa lebih baik dia saja yang datang atas nama dari Mochan. Ternyata pria yang di balik pintu itu merupakan Edward. Edward pun juga mengungkapkan, walau mereka mempunyai niat tersembunyi, akan tetapi hanya Tutalikan satu-satunya kerajaan yang mendukung magi sepanjang sejarah. Edward pun berniat datang ke sana sebagai bentuk rasa terima kasih para magi. Namun hal tersebut ditolak oleh Gua. Dia pun mengatakan bagaimana kekosongan yang akan terjadi apabila top magi dari Mobiante tidak ditempa. Edward pun mengatakan Master pun punya agen-agen yang sangat berbakat di sampingnya. Lalu apa yang kamu takutkan? Mochan juga menolak pendapat dari Edward karena itu tidak semudah yang dipikirkannya. Namun Edward terus meyakinkan Mochan, aku tidak bermaksud untuk melanggar hukum dari para magi, terlebih aku tak bermaksud untuk menentang keinginan Seraph. Lalu Mochan menanyakan apa maksud dari Edward. Edward pun kemudian menjelaskan 6 kerajaan menjaga batu segel yang berisi bagian tubuh dari iblis, dan Tutalikan menjaga Acheron yang merupakan kepala iblis. Maka dari itu kita khawatir bahwa musibah yang tak diketahui akan datang serta akan membangkitkan batu segel itu. Mochan pun mengerti maksud Edward bahwa Edward akan membuat dalih untuk melindungi batu sihir dari dekat. Edward pun membenarkan perkataan dari Mochan, serta dia berjanji tidak akan berbuat sesuatu yang mencoreng nama magi. Kemudian Shin berpindah memperlihatkan Hardin sedang membalut lengannya yang hancur akibat serangan dari Edward. Dia pun berpikir ini tidak masuk akal. Sihir hitam dalam daging. Apakah Edward memang sekuat itu? Dibandingkan dengan dia, apakah aku sudah terlalu tua sampai-sampai tak merasakan sihir hitam? Lalu Hardin yang sedang duduk dihampiri oleh Ranghe, serta Ranghe menanyakan apakah Hardin masih marah kepadanya. Hardin pun menjawab, "Hoi bocah, kenapa kau berpikir aku marah kepadamu?" "Ya, itu karena kau tidak ngomong apa-apa sejak tadi pagi, dan kau juga bilang agar aku tidak pernah sesuatu yang disebut dengan sihir," jawab Ranghe sembari terbata-bata. Ranghe pun mencoba menjelaskan bahwa dia sangat marah melihat apa yang dilakukan orang siaran itu pada tangan Hardin. Hardin pun mengatakan, aku akan baik-baik saja tanpa sebuah tangan.
Rangga pun cukup kebingungan dengan jawaban Hardin. Ya, kau sudah menghancurkan rumah 17 tahun berharga kita. Sangat berbahaya, memiliki kekuatan yang tak bisa kita kendalikan. Lain kali mungkin saja kau akan mencabut nyawa, bukan hanya menghancurkan sebuah rumah. Rangga pun mengatakan, aku sudah bosan mendengar itu terus. Ya, tapi jika kau gunakan dengan benar, kamu bisa melindungi orang yang kamu sayangi, seperti yang kau lakukan hari ini. Hardin pun berterima kasih pada Rangga karena Rangga mau menyayanginya. Rangga pun kemudian langsung memeluk Hardin, sembari dia mengungkapkan, aku tidak bisa bayangkan bila aku harus hidup tanpamu. Walaupun dalam hatinya Rangga ingin menanyakan tamu yang tak sopan itu. Kemudian Hardin menyuruh Rangga untuk mengemasi barang-barangnya, karena mereka akan pergi sebelum fajar. Kita harus pergi ke Mobiante dan bertemu dengan Moja, serta mengatakan apa yang terjadi hari ini, karena perasaanku merasa tidak enak. Tunggu, apakah Mocan yang kamu maksud merupakan murid Grand Mage yang tinggal di Pulau Mage? Hardin pun membenarkan hal tersebut, serta Hardin mengungkapkan bahwa dia adalah alasan kenapa Rangga dan dia berada di sini. Kemudian tiba-tiba Rangga menanyakan, apakah dia ibuku? Dan untuk pertama kalinya selama 17 tahun, Rangga menanyakan asal-usulnya. Namun Hardin menjawab, bukan seperti itu, tetapi dia sangat merindu kamu dan menyayangimu. Mendengar jawaban dari Hardin, Rangga pun hanya terdiam. Sembari dalam isi kepalanya dia bertanya-tanya, siapakah dia dan dari mana asalnya. Oke lah, sampai di sini dulu. Jika kalian ingin melanjutkan ceritanya, bisa kalian komen-komen di bawah. Terima kasih yang sudah menonton, dan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.